Program ini terus diperkuat untuk memastikan anak-anak bangsa dari keluarga yang tidak mampu tetap dapat mengakses pendidikan tinggi. Program LPDP secara konsisten juga terus melahirkan talenta unggul. Pada saat ini LPDP ongoing berjumlah lebih dari 6.700 mahasiswa dan tahun ini akan diberikan 5.750 beasiswa. Program beasiswa yang S2, S3 itu akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam Astacita. Menindaklanjuti arahan langsung Bapak Presiden terkait penanganan bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, perguruan tinggi yang ada bersama-sama dengan kementerian telah melakukan kegiatan di 3 provinsi mencakup 31 kabupaten dan kota, 104 kecamatan dengan melibatkan 82 perguruan tinggi. Perguruan tinggi tentu hadir bukan hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai solusi bagi bangsa. Tentunya ini akan menjadi SDM unggul untuk berperan dalam memajukan bangsa. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 156 izin prodi spesialis baru, Bapak, 126 prodi spesialis dan 30 prodi subspesialis. Saat ini terdapat sekitar 5.000 sehingga total menjadi 8.650 mahasiswa. Beberapa kajian terkait industri nasional yang sedang dikerjakan antara lain pengembangan industri tenaga surya atau solar cell, logam tanah jarang, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, industri semikonduktor, industri sepatu, tekstil, kosmetik. Selain itu juga pada ketahanan pangan yaitu bawang putih, kedelai, dan gandum. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat secara serentak yang tersebar di 34 provinsi dari Sumatera hingga Papua. Peresmian secara serentak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 9 Banjarbaru yang terletak di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden dalam sambutannya menegaskan hadirnya program sekolah rakyat ini diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan kualitas pendidikan dan gizi anak bangsa dari Sumatera hingga Papua. Hingga saat ini sejak mulai beroperasi pada pertengahan 2025, program sekolah rakyat telah menampung hampir 16.000 siswa dan menyerap lebih dari 7.000 tenaga pendidik serta kependidikan di tahap rintisan. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan infrastruktur pendidikan ini terus berlanjut hingga mencapai angka 500 sekolah. Target Presiden akan groundbreaking untuk 104 sekolah rakyat tambahan yang akan melengkapi total 270 sekolah di seluruh penjuru negeri. Kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita yang berdasarkan data kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribuan. Ini kan kita harus cari cara ini bagaimana untuk bisa mempercepat. Terima kasih, selamat pagi. Jadi hari ini memang betul ada agenda dari Bapak Presiden, bukan memanggil ya. Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk berdiskusi
menyampaikan pandangan-pandangan beliau, update-update terhadap kondisi negara kita maupun kondisi geopolitik dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan. Oleh karena itulah Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dan dengan berbagai pihak, dan hari ini kebetulan jadwalnya adalah beliau akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden. Kalau saudara-saudara perhatikan, ini bagian dari kemarin dalam 1 minggu, betul-betul kita ingin menjadikan pendidikan, karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi dan faktor kunci. Jadi selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu pondasi utamanya adalah sumber daya manusia, pengawakan baik sekarang maupun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Bapak Presiden di bidang pendidikan. Pembahasan konkret nanti apa aja, Mas, dari Presiden kepada para rektor? Macam-macam ya. Jadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Dikti Saintek, misalnya berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita, yang berdasarkan data kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribuan. Ini kan kita harus cari cara ini bagaimana untuk bisa mempercepat. Kemudian juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan kita, universitas-universitas kita, baik dosennya, baik sarana prasarananya, termasuk kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri kita. Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satunya ya melalui pendidikan di tingkat universitas. Sehingga kalau memungkinkan kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa. Begitu, terima kasih. Tapi mohon maaf, mungkin kali ini memang agendanya tertutup karena banyak hal yang memang mau dibicarakan secara teknis oleh Bapak Presiden dengan para rektor dan para guru besar. Terima kasih. Keseluruhan apa taklimatnya? Taklimatnya awalannya apa dialognya yang tertutup apa keseluruhan, Mas? Keseluruhan sementara tertutup. Tapi secara garis besar tadi yang sudah disampaikan tadi ya, Mas? Ya.